dengan BPN ada hadir. Jadi pada hari ini kami dan pemerintah provinsi akan menerima aspirasi dari bapak-bapak semuanya. Kita belum tahu apa permasalahan. Kami sudah mendengar, tapi kami pengen menerima aspirasi dari bapak-bapak ibu semuanya, sehingga nanti akan kita tindak lanjuti bagaimana langkah-langkah berikutnya. Nah, apakah Kemenang harus dihadirkan sekarang? Tentunya kami akan pelajari dulu apa aspirasi atau tuntutan dari bapak semuanya. Dari situlah nanti akan pelajari dan kita akan koordinasikan dengan instansi terkait. Permasalahan sebenarnya seperti apa, duduk permasalahan seperti apa, sehingga nanti tindak lanjutnya disitulah nanti akan kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi, dengan Kemenang maupun BPN, sehingga kami pada hari ini pengen mendengar dulu dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, saya persilakan perwakilan. Mohon izin Bapak atas nama siapa? Saya Pak Maskur, saya sebagai PLH Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku sebagai Kepala Biro Hukum. Terima kasih Pak, silakan. Baik, PH, kita mana? Ya silakan. Silakan kalau ada penasihat hukumnya lebih bagus juga. Cek ya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sebenarnya kami mau ketemu dengan orang tua kami yang sebenarnya sejatinya. Ya, mohon izin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pada saat ini sedang tidak berada di rumah. Ada urusan yang beberapa pemerintahan yang harus dihadiri langsung oleh beliau tidak dapat dilanjutkan. Baik. Sehingga diperintahkan tadi oleh melalui Pak kemarin dari mulai Pak PLT Sikda untuk memerintahkan saya untuk mewakili dari provinsi untuk mengkoordinasikan maupun menerima Bapak Ibu semuanya. Saya persilakan Pak perwakilan dari. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya kita kan sudah bersurat ya. Sudah jauh-jauh hari bersurat kepada yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Tuh, perihal kecil Pak beras. Nah, hari ini kami datang menyampaikan aspirasi yang seperti Bapak katakan tadi. Bapak tidak tahu. Sebenarnya semuanya sudah mendengar dan tahu. Iya. Permasalahan konflik sosial khususnya di Kalimantan Tengah dan umumnya di seluruh provinsi Kalimantan Tengah ini hampir terjadi kalau masalah tanah. Baik. Kami ada dibaca boleh juga biar semuanya lebih dengar. Baik. Saya bacakan ya apa yang kita harapkan hari ini. Kami meminta bisa ada kesepakatan karena kami Pak sudah lelah. Masih syukur-syukur ke BBR nggak semuanya datang karena kita menghargai hari ini dan bulan ini adalah memasuki perayaan Natal juga menyongsong tahun baru. Kenapa kami tidak datang sebanyak yang kemarin? Karena kami menghargai kondisivitas, keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami tidak mau BBR ini nanti rasis ya, anarkis. Kita menuntut hak, tetapi kita nanti dikenakan pasalnya. Sama hal yang sudah terjadi ini. Kita meminta keinginan dengan pihak Kementerian Agama sudah berproses dari bulan Juli Pak, kami menerima kuasa pendampingan. Karena BBR ini hanya bertanya, mendampingi, bukan pengacara. Pengacara kami ada. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan konflik tanah agraria di Kalimantan Tengah ini sangat masif, terstruktur di Palangkaraya pada khususnya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya. Karena orang-orang di BPN itu sebenarnya kami juga mau hadir di sini. Kami sebenarnya menyampaikan ini sudah beberapa kali dari bulan Juli. Sampai ke Jakarta sana Pak, saya juga yang hadir di Jakarta. Saya nyatakan mari kita sama-sama selesaikan ini Bapak Dirjen Kementerian Agama bidang pendidikan Islam.
dan hubungan luar negerinya. Ini sudah terstruktur masif di sana, Pak. Kami tahu itu sudah settingan, walaupun kami difasilitasi oleh Kemenak pada saat itu. Kami hargai. Nah, setelah datang dari Jakarta, kami serahkan seluruh dokumen. Ternyata ada berita acara yang kami tanda tangani, yang bertanda tangan juga saya sendiri. Pada saat itu kita akan buka komunikasi satu pintu. TBBR tidak mau banyak orang ya, nah, karena dipercayakan saya waktu itu berhubungan dengan orang kementerian di Jakarta. Kita tahu, bercerita sedikit, pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota itu berawal dari 2013. Waktu itu zamannya wali kota Pak Riban Satya. Pernah bersengketa, Pak. Nah, sekarang konflik itu terjadi, tidak ada titik terang, tidak ada penyelesaian, win-win solusinya tidak ada. Keinginan kami TBBR ini ya sebenarnya udah semua fakta data baik itu dokumen kita sampaikan. Mari kita berbicara hati nurani, itikat baik dari pihak pemerintah kota juga Kementerian Agama provinsi. Udah berapa kali kami perwakilan TBBR, saya jauh-jauh Pak dari Gunung Mas. Tapi apa? Seakan-akan buram hak masyarakat di situ. Sementara kita punya dokumen, kronologis, sejarah penguasaan lahan di situ masyarakat. Nanti kita bicarakan, tapi kita berbicara kompensasi apakah namanya. Nah, kalau tuntutan kita baca nanti kita serahkan untuk bisa kami minta hari ini kita bisa bertemu sebenarnya dengan pihak-pihak itu. Dan ada poin di situ harus turun ke lapangan, karena selama ini kami menyurati pihak BPN untuk pemeriksaan lapangan. Dan warga sertifikat yang dibuat oleh BPN itu mana? Tidak pernah dijelaskan karena dilindungi oleh BPN. Itu kan produk mereka, entah itu legal, ilegal. Hanya satu-satunya jalan kita harus ke lapangan. Mana dulin kandang 3, mana dulin kandang 5? Ada, Pak? Ada itu. Buktinya ada, dokumennya ada. Kalau sertifikat itu merujuk ke orientasi lapangan pihak Badan Pertanahan, dipaksakan di dulin kandang 3, ada di dulin kandang 5. Padahal di peta bidangnya itu berada di dulin kandang 3 yang saat itu dibangunlah Manici di 2013 itu. Itu ada cacat proses. Hal inilah yang membuat masyarakat ngotot, Pak, ngotot mencari keadilan, bukan ngotot mencari permasalahan. Besar permasalahan kalau bisa pemerintah kota provinsi kita kecilkan. Kecil masalah, mari kita hilangkan. Itu namanya pemerintah yang berpihak pada masyarakat. Karena bapak-bapak di sini yang menggaji bapak-bapak dari upaya masyarakat bayar pajak apapun, itu bapak-bapak digaji. Juga teman-teman dari kepolisian, Termasuk baju bapak kami yang beli. kalau kita berbicara sejarah, dulin kandang itu siapa? Ada, Pak, turunan dulin kandang. Yang beri nama jalan dulin kandang itu siapa? Sehingga dulin kandang itu yang asalnya Geobos 26 baru beberapa tahun yang silam setelah adanya perubahan nama, diberikan nama jalan salah satu tokoh yang menduduki di situ sejak awal. Kalau kita hadir nanti turunan dari dulin kandang itu ada, Pak. Cuman kita hari ini tahu menghargai pemerintah, meminta bantu untuk difasilitasi agar bertemu dengan kami, setidaknya hadir. Kami mengucapkan terima kasih bahwa hari ini kami menyampaikan di sini untuk bisa diketahui. Nanti kami sampaikan, Pak, baik itu kita. Sebenarnya duduk permasalahannya adalah salah satu oknum di Kementerian Agama yang seakan-akan kopral rasanya jenderal. Itu, Pak, yang terjadi di Kementerian Agama provinsi. Seakan-akan seorang kepala kantor wilayah itu tidak berputih oleh seorang oknum kepala bidang. Kita tegaskan sebutkan kepala bidang, seorang doktor Haji Ahmad Khalisin.
Kecil-kecil aja orangnya, tapi otaknya kopulator, kotor. Ya. Kalau kopulator kotor itu kan pasti mampet-mampet. Nah makanya hari ini Pak, pagi ini kami sebenarnya tidak mau berlama-lama. Kami sebenarnya bermohon orang tua kami, Bapak Haji Sugianto Sabran yang menjabat saat ini adalah Bapak dari masyarakat Kalimantan Tengah secara umum, bukan hanya di Palangkaraya. Jadi tolong Bapak perwakilan dari pemerintah provinsi, fasilitasi kami nanti panggil semua institusi lembaga terkait, baik itu BPN, pemerintah kota, kejaksaan dan sebagainya yang terkait. Bahkan nanti kita meminta dengan tegas hari ini kalau bisa kita anggap katakan, karena kita tidak melalui persidangan, kalau kita katakan sidang lapangan ya boleh juga kita ngecek ke lapangan, kita tentukan benar tidak sertifikat itu berada di Duling Kandang 5, padahal rujukannya berada di Duling Kandang 3 rujukannya Pak. Karena Kementerian Agama itu menerima, katanya Haji Ahmad Farisi itu, saya hadir langsung Pak dengan Pak Riban yang menunjuk lokasi itu. Bapak main tunjuk, bagaimana saya buat sertifikat, saya tunjuk tempat Bapak, saya buatkan sertifikat. Kalau tidak ada cerita sejarah warkahnya. Jadi kami masyarakat ini sebenarnya tidak mengerti apa sih yang namanya terkait dengan dokumen administrasi dan produk-produk negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan satu hal lagi, tegas, sepakat tidak? Hari ini kita harus turun ke lapangan, walaupun Bapaknya wakil ya. Dan satu lagi, usut semua mangkraknya bangunan dari Duling Tigalasi. Kalau anggarannya Pak, mungkin Bapak tahu, saya juga tahu, hampir 30 miliar, laporannya ke pusat itu 80%, tapi lihat nanti di lapangan. Kenapa tidak selesai? Karena adanya konflik, adanya permasalahan dari 2013. Bayangkan teman-teman, 2013 itu 10 miliar dana itu. Padahal kita dukung sebenarnya. Saya sudah katakan dengan dirjen, Pak, kami dukung pembangunan itu. Karena bukan hanya yang beragama Muslim sekolah di situ. Kalau itu menjadi sebuah pilot project untuk pendidikan madrasah aliyah negeri, insan cendekia. Nah itu, jadi nanti ya mungkin KPK kah, apa sebutkan TPKOR kah, tolong panggil semua pemerintah kota, Kementerian Agama khususnya, dan yang lainnya. Karena di situ terstruktur masif kegiatan berjamaah Pak, korupsinya di situ. Kalau Manici tidak hanya di Kalimantan Tengah, ada 13 provinsi kalau nggak salah, kalau saya nggak ingat lupa. Kami masyarakat jangan melihat kami ini akar rumput Pak, PBBR-nya akar rumput, tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar. Saya aja sekolahnya nggak lulus SD Pak. Tapi pola pikir saya positif bahwa hak kami masyarakat melalui ormas ini kami dampingi, kami bela. Tidak ada iming-iming, tidak ada minta apa, minta itu. Proses yang kita jalani selesai, silakan kami dukung bangun di situ, kami kawal nanti pagar putih sekeliling itu kalau ada yang mengganggu. Sepakat nggak? Hari ini kita ada keputusan hasil. Nah itu yang sampai kami hari ini datang ke sini Pak. Ya anggaplah kemarin lebih banyak ya di kantor Kementerian Agama, karena bulannya belum bulan Desember kan. Ini juga kami perintah sepakat hasil rapat kami beberapa kali rapat, baik DPW bahkan DPP, untuk meminimalisir pergerakan seluruh anggota PBBS yang lain. Tetapi kalau ini terjadi mentok ya deadlock atau tidak ada keputusan, kami akan meminta bantuan. Apalagi kalau kami sampai dikriminalisasi, saya termasuk besok Pak diperiksa oleh Polda atas dasar laporan dari Dr. Haji Ahmad Farisi secara personal membawa nama lembaga Departemen Agama Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah. Masa Bapak lapor kami juga melapor, tapi ternyata limpahkan ke bapak-bapak yang ada di Polres. Saya tanya, kenapa laporan kami ke Polda kok yang periksa kami di Polres Palangkaraya? Kan sudah tidak masuk akal. Dan dikenakan lagi pasal 335 itu menyatakan perbuatan tidak menyenangkan. Itu sudah dihapus Pak pasalnya, karena tidak relevan dengan apa yang disebut dengan perbuatan tidak menyenangkan.
Karena perbuatan tidak menyenangkan itu menyuruh, melarang, membuat seseorang itu merasa rugi. Yang kami portal adalah tanah masyarakat. Pak Risin yang keberatan. Apakah itu tanah Pak Risin sendiri? Membawa nama lembaga Kementerian Agama. Itu nama negara, Pak. Terus agama lagi. Saya pernah katakan, Bapak bekerja di Departemen Agama bukan hanya mengurus yang Muslim. Ada bidangnya. Tetapi yang berpolemik adalah ketika pembangunan Manici dari 2013. Hal inilah yang bagaimana kita ini bisa mendapatkan sebuah keadilan di Kalimantan Tengah ini. Karena maraknya mafia tanah yang terstruktur dan terorganisir. Kita paham. Padahal peluangnya apa kalau kami lapor? Ya, ada satu hal kasusnya mangkrak, dua penyerobotan, pencaplokan tanah masyarakat, menghilangkan hak masyarakat di situ. Karena masyarakat bisa berdiri di situ. Kalau kita tahu, kita bisa cek lapangan di mana kan, tanah seluas 10 hektar milik Kementerian Agama itu. Nanti kita tunjukkan di petanya. Ada apa? Karena asal muasal itu adalah sebuah perusahaan yang bernama PT Mulki Jaya Bakti yang merupakan mitra kerja pemerintah untuk pembangunan kawasan wilayah kota yang sudah direncanakan dengan sketch plan-nya, Pak. Ada master plan-nya, di sini lapangan golf, di sana area hutan lindung, di sini perumahan. Hibah-hibah itu juga ada kepada bapak-bapak yang kepolisian, kejaksaan, habis itu Kementerian Agama. Apakah pemerintah kota itu mendapatkan hibah dari PT Mulki yang waktu itu? Tidak jelas. Masyarakat pun punya hibah. Saya tegaskan, siapa yang berani menyatakan legalitas surat pernyataan tanah yang dikeluarkan oleh lurah dan ditandatangani camat yang tidak legal? Siapa yang menyatakan sertifikat itu tidak sah dan tidak legal, palsu? Pihak polisi bisa nggak? Nggak bisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang bisa menyatakan itu adalah adanya putusan pengadilan. Makanya kami bersikeras. Ya, pihak Kementerian Agama benar, masyarakat benar. Mari kita sama-sama, kalau kita adu data, ya kita nanti ke pengadilan. Apakah itu perdata, pengadilan tata usaha negaranya, itu pun belum tentu ada putusan. Nanti bisa dikatakan NO sampai mati pun orang masyarakat di situ. NO-nya bisa sampai 10 hingga 15 tahun. Ini sering terjadi. Nah, kalau seperti ini, apa sih fungsi masyarakat? Apa sih fungsi ormas? Ormas adalah kontrol sosial. Kebijakan-kebijakan yang berpihak dengan masyarakat, hak masyarakat kita dukung. Tetapi kalau itu ada indikasi intervensi, kriminalisasi, hak-hak masyarakat hilang, ya kita bela berdasarkan apa yang kita ketahui. Bapak selaku perwakilan dari pemerintah provinsi, tolong Pak, kalau saya berbanding lebar nanti pulang ke rumah, kenapa ini habis karaoke kamu, Pak? Kami jauh-jauh dari Kobar, dari Lemandau, Seruyan dan wilayah 14 kabupaten dan 1 kota ini ya. Ada dari Kaltim, dari Kalpar ada enggak? Kasel ada ya. Ini perwakilan, Pak. Tapi nanti kalau tidak ada penyelesaian setelah hari ini, kami segera kita minta waktu ya untuk Bapak ini bisa menyampaikan ini ke Pak Gubernur agar segera, kalau boleh kita segera hari ini turun lapangan biar kita tahu, Pak. Nah setelah itu kita turun ke lapangan, oh benar ini punya Kemenak, benar ini punya masyarakat, kita ambil jalan tengahnya. Karena kita juga tidak mau berkepanjangan, tidak mendukung pembangunan itu. Tetapi kalau pembangunan itu menelan dan menghilangkan anggaran negara, kenapa terjadi pembiaran dari 2013 sampai 2024? Saya tanyakan pemerintah kotanya, pemerintah provinsinya, apakah semua elemen atau stakeholder yang ada itu tidak mengetahui adanya pembangunan Manici di Kalimantan Tengah? Malah kami digorengnya, diisukan, disebar ke YouTube, Facebook, TikTok oleh seorang oknum itu. Jadi usut itu, Pak, agar semuanya bisa terbuka lebar. Tegakkan keadilan. Kalau pemerintah itu memang salah, tentukan. Karena seorang pejabat itu kayak orang yang punya kewenangan penuh. Kan ada kepala dinasnya.
Kenapa kepala kantor wilayah itu tidak punya keberanian untuk mengubah kebijakannya? Karena apa? Semalakama. Dan mungkin kuatnya tadi jaringannya. Kita tahu dari kota, provinsi sampai pusat itu ada sistem yang sudah dibangun oleh orang itu tadi. Makanya kalau bisa orang itu harus hadir di lapangan. Karena dia menyatakan, saya hadir di lapangan bersama waktu itu wali kota menunjuk langsung. Pak, Bapak main tunjuk. Saya ulangi lagi. Kalau saya tunjuk rumah Bapak, saya punya sertifikat, gimana Pak? Kalau tidak ada keputusan hari ini, nanti kita serang ya. Serang apa? Serang dengan damai, bukan serangnya kekerasan. Ini sudah berjam, hampir 1 jam lebih ya. Nah, silahkan teman-teman untuk membacakan baik itu tuntutannya yang akan kita sampaikan nanti ke pihak pemerintah provinsi.